warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dia Cahya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal dari UAS Filsafat Umum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Namun tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya dalam berpikir. Menuntut seseorang untuk berpikir yang bersifat menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Sedangkan berpikir biasa adalah berpikirnya orang awam, yaitu berpikirnya masih tercampur, tidak berpola, dan tidak sistematis. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan, namun dari tahayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat adalah karena adanya kisah, dongeng, tahayul yang senantiasa berkembang sehingga timbul filsafat. Karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Ya, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Tanda-tanda kesempurnaan ini amat banyak, antara lain kelihatan bahwa manusia normal dianugerahi dengan panca indera, akal pikiran, dan budi pekerti. Manusia merupakan makhluk yang dapat dan akan selalu berpikir. Mereka akan selalu memiliki hasrat rasa ingin tahu dan ingin mengerti. Ilmu pengetahuan berawal dari kegaguman manusia yang akan alam yang dialaminya dan dihadapinya. Karena manusia merupakan makhluk yang dapat berpikir lewat karunia akal pikiran yang diberikan oleh Tuhan. Maka mereka memiliki hasrat ingin tahu, rasa ingin tahu kemudian ditindaklanjuti dengan penggunaan akal untuk memecahkan masalah. Adalah perbedaan mendasar kita dengan hewan. Selanjutnya, angan-angan melahirkan filsafat. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Pokok pemikiran idealisme itu diantaranya meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Kedua, dunia adalah suatu totalitas. Ketiga, kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikiran. Filsafat Yunani ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Yang A, periode filsafat Yunani kuno, yaitu ada Thales. Karakteristik pemikirannya itu pada air. Menurutnya air ini adalah sumber segalanya dari alam semesta. Kedua, Anaximandros, murid dari Thales. Pemikirannya yaitu pada bumi. Ia filsuf yang menggambarkan peta bumi. Ketiga, ada Anaximenes. Karakteristik pemikirannya itu pada udara, bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bermunculan. Yang keempat, ada Pythagoras, yaitu babak matematika. Menurutnya hakikat kenyataan terletak pada angka. Yang kelima, ada Heraklitus. Karakteristik pemikirannya yaitu pada api. Menurutnya api dapat merubah apa yang ada di sekitarnya menjadi asap dan abu. Selanjutnya, periode filsafat Yunani klasik. 1. Socrates. Karakteristik pemikirannya berobjek pada manusia, terutama pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada Plato. Karakteristiknya yaitu mengenai sebuah ide. Yang ketiga, ada Aristoteles, yaitu karakteristiknya pada ide yang terbagi dalam lingkungan seperti logika, etika, politik, biologi, fisika, dan juga psikologi. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar di Islam.
Yang pertama ada Al-Kindi, yaitu filsuf muslim yang pertama muncul adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, atau dikenal dengan sebutan Al-Kindi. Ia berasal dari keturunan bangsawan Arab atau dari suku Kindah, yaitu suku bangsa yang pada masa sebelum Islam bermukim di wilayah Arab Selatan. Selanjutnya ada Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, yang merupakan ulama terkemuka yang amat berpengaruh di dunia Islam, terutama di kalangan Sani. Selanjutnya ada Ibnu Rushd, salah satu filsuf muslim juga yang muncul di belahan barat adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia berasal dari keluarga hakim, ia lahir di Cordoba dan wafat di Marrakech. Selanjutnya ada Ar-Razi, yaitu filsuf muslim terkemuka yang muncul setelah Al-Kindi, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir, tumbuh, dan wafat di Rai, dekat Teheran, Iran, tetapi ia juga pernah hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Ia adalah dokter terbesar yang lahir di dunia Islam zaman klasik. Selanjutnya, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam Islam, ilmu punya kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat kita ketahui dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang menerangkan kedudukan orang berilmu. Bahkan sangat pentingnya ilmu bagi manusia. Dalam Islam diwajibkan bagi seluruh umatnya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Selanjutnya ada konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Ialah sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Di antaranya yaitu ada pendapat dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Sekularisme menunjuk pada ideologi yang mendiskriminasi alam dan politik Islam, tidaklah sama dengan Kristen. Karena itu, sekularisasi yang terjadi pada masyarakat Kristen Barat tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Islam pada dasarnya menolak segala bentuk sekularisme, bahkan Islam menolak penerapan apapun mengenai konsep-konsep sekuler, sekularisasi serta sekularisme. Karena semuanya bukanlah milik Islam dan berlawanan dengan dalam segala hal. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, karena itu tak membutuhkan sekularisme. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di nomor 4, yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya ialah, yaitu ada umum, adalah menyelidik apa yang ditinjau secara umum. Lalu ada mutlak, adalah suatu secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Selanjutnya komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat di alam. Dan antropologia, yaitu manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Lalu ada etika, yaitu filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Serta logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Berpikir filosofis, yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu antropologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan secara spesifik, mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Suatu ilmu yang mencari jawaban dari suatu pertanyaan besar secara radikal, rasional, sistematis, dan komprehensif. Secara radikal maksudnya adalah metode berpikir yang bertanyakan sesuatu hingga ke akar personalnya.